Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasi'ah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana Islam dalam bingkai sejarah. Nah, penjelasan yang pertama adalah tentang apa itu sejarah Islam. Sejarah Islam adalah perjalanan panjang umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang. Tujuannya adalah agar kita paham bagaimana Islam itu bisa maju dengan pesat, bahkan sempat mundur dan sekarang mulai bangkit lagi. Menurut para ahli sejarah Islam itu, menurut beberapa para ahli yang diantaranya adalah Hasjimi dan Harun Nasution. Menurut Hasjimi, sejarah Islam itu mempunyai 9 periode yang membahas tentang politik, sosial, dan juga ekonomi. Sedangkan menurut Harun Nasution, menyederhanakan sejarah Islam itu menjadi 3 periode besar. Yang pertama adalah klasik, pertengahan, dan modern. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita bahas yang menjadi 4 bagian utama, yakni praklasik, klasik, pertengahan, dan modern. Nah, praklasik itu dimulai sekitar 610 sampai 650 Masehi, yaitu masa awal munculnya Islam, di mana Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah dan membuat piagam di Madinah sebagai dasar pemerintahan Islam. Setelah Nabi wafat, Islam mulai menyebar ke berbagai daerah di luar Arab. Nah, sementara klasik yakni dimulai dari sekitar 650 Masehi sampai 1250 Masehi, yakni masa keemasan Islam. Islam mulai berkembang pesat di ilmu, politik, dan juga budaya, dan juga mulai melahirkan tokoh-tokoh besar layaknya seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Ar-Rasyid dan lain-lainnya. Tapi pada akhir dari masa klasik ini, dunia Islam mulai lemah karena adanya perang salib dan konflik internal. Selanjutnya adalah masa pertengahan dan juga modern. Masa pertengahan dimulai sekitar 1250 sampai 1800 Masehi, yakni masa kemunduran Baghdad. Yang ijtihad mulai hilang, tapi masih ada 3 kerajaan besar, yakni yang pertama adalah Utsmani yang terletak di Turki dengan kekuatan politiknya dan juga militer. Yang kedua adalah Safawi yang terletak di Persia yang maju di bidang budaya dan juga filsafat. Dan yang terakhir adalah Mughal yang ada di India, yakni terkenal dengan adanya seni dan arsitektur. Dan masa ini berakhir waktu Napoleon menyerang Mesir sekitar 1798. Dan yang terakhir adalah modern, yakni sekitar 1800 hingga sekarang. Masa kebangkitan Islam lagi muncul karena adanya tokoh baru layaknya Jamaluddin Al-Aufani, Muhammad Abduh, dan juga Rashid Ridho. Mereka mengajak umat Islam bangkit lewat rasionalitas, ijtihad, dan juga ilmu pengetahuan. Kesimpulannya adalah sejarah Islam itu layaknya perjalanan hidup, yakni lahir, berjaya, jatuh, dan bangkit lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.